warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Perhatikan ke depan, ini ada kata-kata motivasi dari Kiai Haji Abdul Rahman Wahid, Presiden Republik Indonesia yang keempat. Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga. Untuk mengawali kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya materi apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Silakan kepada Pak M. Anwar untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Bapak harap di semester ini, di pertemuan kali ini kita bisa lebih bersemangat lagi untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Baik, Bapak akan mengabsensi terlebih dahulu. Anwar Ali, Atika, Bintang, Dea, Dina, Elis, Eva, Gisela, Haya, Nur Intan, Rafli, Ratna, Sigit, Siti Hasanah, Siva, Tio, Upi, Windy, Yuni. Alhamdulillah semuanya hadir semuanya. Baik, Bapak harap hari ini kita belajar seni budaya, kalian bisa fokus, bisa serius ya, meskipun kemarin kalian sudah liburan, tapi saatnya kita belajar kembali untuk menuntut ilmu, terutama dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, perhatikan gambar di depan. Ini adalah materi sebelumnya, ya seperti itu. Masih ingatkah ini motif batik apa? Ada yang tahu? Iya, Haya. Saya Pak. Iya, silakan Haya. Itu motif batik Banjar. Motif batik kota Banjar, betul sekali. Masih ingat nggak? Minggu lalu kita mempelajari tentang teknik batik. Teknik batik itu ada berapa, Haya? Ada 4. Ada 4, betul sekali. Masih ingat? Pertama teknik Batik tulis, batik tulis, batik cap, batik cap, batik kombinasi, batik kombinasi, dan batik lukis. batik lukis. Terima kasih yang masih ingat. Oke. Baik. Ini di depan merupakan kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Kalau minggu lalu ya, itu adalah kompetensi dasar 3.1 pengetahuan. Untuk saat ini adalah kompetensi dasar 4.1 keterampilan. Jadi kalian itu ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau yang ini adalah 4.1 adalah membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu membuat karya seni rupa 2 dimensi dengan memodifikasi objek menggunakan teknik stilisasi, distorsi, dan deformasi. Berikutnya, ini adalah tujuan pembelajaran hari ini, yaitu peserta didik membuat motif batik. Setelah membaca
dan mengamati tayangan PowerPoint beserta penjelasan dari guru dalam ukuran kertas A3 dan dikerjakan secara mandiri. Bisa dipahami kira-kira? Bisa. Bagus. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Baik. Selanjutnya ini adalah penilaian. Ada 3 ranah yang Bapak nilai kepada kalian. Ada afektif, yaitu adalah sikap. Ada doa, ada syukur, ada aktif, percaya diri ketika nanti kalian mempresentasikan, dan disiplin waktu ketika diberikan tugas nanti ada waktu yang ditentukan oleh Bapak. Yang berikutnya adalah kognitif, yaitu nanti ada tes tulis, kalian mengerjakan LKPD. Berikutnya ada tes lisan, mempresentasikan hasil karya kalian. Dan psikomotor, nilai keterampilannya adalah kalian praktik membuat motif batik. Ya, betul sekali. Baik, perhatikan ke depan. Nah, ini adalah peta administrasi Kota Banjar. Siapa yang tahu di Kota Banjar ada berapa kecamatan? Angkat tangan. Pak. Iya, silakan. Ada 4 kecamatan. Ya. Yang pertama Kecamatan Banjar, Betul. yang kedua Kecamatan Purwoharja, yang ketiga Kecamatan Pataruman, yang keempat Kecamatan Langensari. Ya, betul sekali. Jadi di Kota Banjar itu ada 4 kecamatan. Ini yang kuning, ini adalah Kecamatan Banjar. Ini yang merah adalah Kecamatan Purwoharja. Ini yang hijau adalah Kecamatan Pataruman. Dan ini yang ungu adalah Kecamatan Langensari, yaitu adalah daerahnya kita saat ini, ya. Jadi ada 4 kecamatan. Baik. Nah, oke. Di sini Bapak minta ada 4 siswa yang menyebutkan kearifan lokal setiap kecamatan. Bisa dipahami anak-anak? Baik, terima kasih. Baik. Siapa yang akan terlebih dahulu menyebutkan dari Kecamatan Kota Banjar? Siapa yang sanggup? Saya Pak. Kecamatan Banjar, Kesenian Manuk Janur dan Situ Letik. Iya, betul sekali. Untuk berikutnya adalah Kecamatan Purwoharja. Silakan siapa yang sanggup menyebutkan kearifan lokal Kecamatan Purwoharja? Angkat tangan. Saya Pak. Kecamatan Purwoharja, Situ Mustika dan Pulau Majeti. Iya, ada tempat wisata Situ Mustika dan daerah Pulau Majeti. Kecamatan Banjar, Kecamatan Purwoharja. Berikutnya adalah Kecamatan Pataruman. Siapa yang sanggup menyebutkan? Saya Pak. Ya, siap. Saya Pak. Ya, silakan. Kesenian Jurik Sarengseng, Desa Binangun, Cadas Gantung Mandaware. Ya, terima kasih. Untuk kecamatan terakhir adalah Kecamatan Langensari. Siapa yang sanggup menyebutkan? Saya Pak. Oh iya, ada apa saja? Ada Pepaya California dan Liliman. Ya, terima kasih. Nah, perhatikan ke depan. Ini adalah daerah Rawaono. Ini ada di Kecamatan Purwoharja. Jadi Rawaono itu musim hujan ataupun musim kemarau, airnya tidak pernah surut. Yang pasti kalau musim hujan ya pasti ada air. Ya, memang betul. Tapi ini musim kemarau pun air tidak akan pernah surut. Ini Pulau Majeti, ini daerah Kecamatan Purwoharja, Situ Mustika, ini juga Purwoharja, ini jadi tempat wisata ya. Terus ini ada Situ Letik, ini adalah Kecamatan Banjar, ini alun-alun Langensari, daerahnya kita. Ikonnya pada alun-alun Langensari ternyata ada daun pepaya California. Ini merupakan alun-alun Kota Banjar. Ini ebek. Kuda lumping, ini batik Kecamatan Langensari. Ini ada Jurik Sarengseng, ini adalah Kecamatan Pataruman. Manuk Janur, ini adalah Kecamatan Kota Banjar. Ada Reog Dongkol, itu juga Kecamatan Kota Banjar. Ini Blimbing Madu,
Langgeng Pepaya, Langgeng dan Tarung Areli. Ini adalah Kecamatan Pataruman. Dan ini nanti kalian bisa mengecek kearifan-kearifan lokal yang ada di Kota Banjar. Sumbernya sudah ada di Wikipedia, Wiki Kota Banjar. Ini ada Kecamatan Banjar, ada kesenian Manuk Janur, betul sekali yang sudah disebutkan oleh kalian ya. Dari Desa Ciberem ada Situ Letik, ada Situ Bentang. Kecamatan Purwaharja ada Situ Mustika, ada Rawa Onong, ada Pulau Majeti. Kecamatan Pataruman ada kesenian Reok Dongkol, ada kesenian Juri Sarengseng, ada Bunga Tarung, ada Cadas Gantung Mandalare. Kecamatan Langgeng ada kesenian Ebek, ada Paya California, dan Blimbing Madu. Ini adalah kearifan-kearifan lokal yang ada yang mudah diingat atau menjadi ciri khas dari kecamatan yang ada di Kota Banjar. Baik, ini Bapak akan bagi kelompok. Ini ada 4 kelompok. Kalau pertemuan sebelumnya nama kelompok kalian itu ada kelompok cantik, ada kelompok malam, ada kelompok air, dan satu lagi kelompok bawangan. Karena pertemuan sebelumnya itu kan membahas materi tentang teknik matematik ya. Kalau hari ini adalah tentang kearifan lokal yang ada di Kota Banjar matematik. Jadi untuk mengingat, untuk memudahkan, jadi di sini nama kelompoknya ada Kecamatan kelompok Banjar, Kecamatan Purwaharja, ada Pataruman dan Langgeng Sari. Untuk kelompok Banjar, silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Ada kelompok 1, kelompok Banjar ada Haya, ada Siva, ada Atika, ada Dina, ada Yuni. Kelompok Purwaharja ada Windy, Alice, Giselle, Siti, Upi. Kelompok Pataruman ada Rafli, ada Bintang, ada Sigit, ada Tio, ada Anwar. Dan kelompok Langgeng Sari ada Dea, Ratna, Amelia, Eva, dan Nur. Silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Dengan kelompoknya masing-masing. 2 meja cukup nggak? Apa harus 3? 2 meja cukup, 3 Bu. Kalau cukup lebih baik. Nah, 2 meja saja. Ini paling meja itu ya. Nah, gitu. 2 meja. Silakan. Posisi jangan ada yang masuk ke belakang. Jadi masuknya ke kamu. Karena ketika berdiri kamu biasa aja. Terima kasih.
kelompoknya. Ini udah jelas sekali. Ada kelompok Banjar, yang mana kelompok Banjar? Oh, itu kelompok Banjar. Kelompok Purwaharja, oh ini Purwaharja, Pataruman, dan Tanjungsari. Mas, sesuai. Kalau tadi tidak disetting seperti itu. Ya, anak-anak, Bapak akan mengingatkan kembali. Ini adalah pengertian batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain itu, kemudian pengolahannya melalui proses tertentu. Yang pertama, ini adalah pengertian batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang berikutnya adalah pengertian batik menurut para ahli, yaitu adalah menurut Sudarmono tahun 2008. Batik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut kain bermotif yang dibuat dengan teknik presis dengan menggunakan material berupa lilin malam. Ini pengertian batik menurut ahli. Yang berikutnya menurut Murtihasi dan Mukminatun tahun 1979. Batik adalah cara pembuatan bahan sandang berupa tekstil yang bercorak pewarnaan dengan menggunakan lilin sebagai penutup untuk mengamankan warna dari permesan warna yang lain dalam pencelupan. Proses pembuatan batik tulis itu ada 12 langkah. Kalau minggu lalu itu tentang teknik, sekarang langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu nyungging, yang kedua jiplak, yang ketiga ngelowong, yang keempat nyiseni, yang kelima nyolet, keenam mopok, ketujuh nembok, kedelapan ngelir, kesembilan ngelorot pertama, kesepuluh ngerentesi, kesebelas nyumri, ke-12 ngelorot kedua adalah terakhir. Itu pengelupasan malam yang terakhir. Penjelasannya, Papa harap ada peserta didik yang membaca. Bisa dipahami kira-kira? Ya. Baik. Untuk proses pembuatan batik tulis, ini yang pertama, silakan yang bersedia membaca. Baik, siapa yang bersedia untuk membaca proses pembuatan batik tulis? Yang pertama ada nyungging dan jiplak. Silakan anak-anak. Saya, Pak. Silakan. 1. Nyungging, membuat pola di atas kertas. 2. Jiplak, memindahkan pola dari kertas ke kain. Ya, yang pertama adalah nyungging, membuat pola di atas kertas. Yang kedua adalah jiplak, memindahkan pola dari kertas ke kain. Yang berikutnya adalah 3. Ngelowong, pembatik mulai melekatkan malam atau lilin sesuai dengan pola yang telah dibuat. 4. Nyiseni, memberikan isen-isen atau isian pada ornamen-ornamen tertentu seperti gambar bunga atau hewan. ya, terima kasih. Silakan kembali. Jadi kalau ngelowong itu adalah mulai melekatkan lilin malam. Isenik itu berarti memberikan isian pada ornamen. Tahap berikutnya ada nyolet dan mopok. Siapa yang bersedia? Silakan. Silakan. Nyolet, memberikan warna pada bagian tertentu dengan jelas. Mopok, bagian ini adalah menutup bagian yang telah dicoret dengan malam. Ya, nyolet itu adalah pemberian warna menggunakan brush, ya, seperti karya sebelumnya. Yang berikutnya adalah mopok, merupakan menutup bagian yang telah dicoret dengan malam. Jadi untuk mengamankan warna, jadi yang sudah dikasih coret itu ditutupi dengan malam. Berikutnya adalah nembok dan ngelir. Silakan. Nembok, proses menutup bagian latar belakang pola yang tidak perlu diwarnai. Ngelir, proses pewarnaan kain secara menyeluruh dengan memasukkannya ke dalam pewarna alam atau kimia. Ya, nembok adalah proses menutup bagian latar belakang background. Ngelir ini merupakan pewarnaan secara menyeluruh. Yang
berikutnya ada tahap melorot. Pertama ada retensi. Silakan, siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan. Melorot adalah proses pelurukan malam untuk pertama kali dengan merendamkannya di dalam air mendidih. Yang ke-10, retesi adalah proses memberikan titik atau cecek pada kelowongan menggunakan cacing dengan jarum yang tipis. Ya. Untuk melorot pertama ini adalah proses meluruskan malam, pelepasan malam yang pertama di air panas ya, yang mendidih. Retesi ini proses memberikan titik cecek pada kelowongan menggunakan cacing dengan jarum. Berikutnya ini adalah tahap 11 dan 12, nyumri dan melorot. Silakan. Nyumri adalah menutup bagian tertentu dengan malam. Melorot adalah proses air meluruhkan dan melarutkan malam pada kain dengan memasukkan pada air mendidih. Ya, terima kasih. Jadi kalau yang tahap ke-11 ini adalah nyumri, merupakan menutup bagian tertentu dengan malam. Jadi setelah tadi lorotan pertama, itu ada bagian-bagian lagi yang ditutup seperti itu. Terus setelah itu dikasih warna lagi dan akhir dilorot pakai air direndam, air panas. Jadi nanti semua malam yang nempel pada kain itu akan lepas semua. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Baik, terima kasih. Berikutnya ini adalah pengertian motif batik. Motif batik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan suatu gambaran yang menjadi pokok. Menurut para ahli, menurut Untoro 1979, motif adalah gambaran bentuk merupakan sifat dan corak dari suatu perwujudan. Ini menurut ahli. Yang berikutnya menurut Sewan Susanto 1974, motif adalah kerangka gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan. Di sini Bapak akan menampilkan contoh-contoh motif batik yang ada di daerah ini supaya dijadikan referensi untuk kalian ketika nanti membuat motif batik yang ada di kota. Ya. Yang pertama adalah motif batik 7 rupa Pekalongan. Siapa yang bersedia membaca? Saya, Pak. Silakan. Motif batik 7 rupa. Motif batik 7 rupa dari Pekalongan ini sangat kental dengan nuansa alam. Ya. Berikutnya adalah motif batik Sogan dari Solo. Angkat tangan. Saya, Pak. Silakan berdiri. Motif batik Sogan. Batik Sogan merupakan salah satu jenis batik bernuansa klasik. Dinamakan batik Sogan karena pada awal mulanya proses pewarnaan batik ini menggunakan pewarna alami yang diambil dari batang kayu pohon sogan. Ya. Berikutnya adalah motif batik Gentongan dari Madura. Angkat tangan. Siapa yang bersedia? Silakan. Motif batik Gentongan. Batik Madura memiliki karakter kuat, dicirikan secara bebas tanpa menggunakan pola dengan warna yang berani, merah, kuning, hijau, muda. Terima kasih. Berikutnya adalah motif batik Megamendung dari daerah Cirebon. Siapa yang bersedia? Silakan. Motif batik Megamendung. Megamendung menjadi salah satu motif batik khas Cirebon, Jawa Barat yang populer di kalangan wisatawan berkat bentuknya dan perpaduan warnanya yang unik. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah motif batik Keraton Yogyakarta. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan. Motif batik keraton. Batik keraton ini melambangkan kearifan, kebijaksanaan, dan juga harisma raja-raja Jawa. Dulunya batik asal Yogyakarta ini hanya boleh dipakai warga keraton saja, namun sekarang sudah umum dipakai siapa saja. Terima kasih. Berikutnya adalah motif batik Simbut dari daerah Banten. Siapa yang bersedia? Saya, Pak. Silakan. Motif batik simbut. Motif batik simbut berbentuk daun yang menyerupai daun talas. Motif simbut berasal dari suku Baduy pedalaman di Sunda yang kental dengan peradaban lama. Baik, terima kasih. Adalah motif Pring Sedapur dari daerah Magetan. Silakan, siapa yang bersedia? Silakan.
dapur. Batik ini merupakan batik khas daerah Magetan yang berasal dari sebuah desa di lereng Gunung Lawu yang syarat dengan pohon bambu. Baik, terima kasih. Berikutnya adalah motif parang Pulau Jawa. Siapa yang bersedia? Silakan. Motif parang Pulau Jawa, batik parang banyak ditemukan di daerah Solo dan Yogyakarta. Sebab menurut sejarahnya, batik parang diciptakan pada zaman Keraton Mataram. Terima kasih. Berikutnya adalah motif geblek renteng dari daerah Kulon Progo. Silakan. Silakan. Motif batik geblek renteng. Motif yang sudah menjadi ikon Pulau Progo tersebut terdiri dari gambar geblek sebagai motif utama dan berbagai simbol yang menunjukkan kekayaan alam dan kondisi Kabupaten Pulau Progo. Terima kasih. Berikutnya adalah motif kawung daerah Jawa Tengah. Silakan. Motif kawung. Batik ini termasuk salah satu motif batik yang tertua ditemukan di daerah Jawa. Motif batik tersebut lebih tepatnya yang berasal dari kota Yogyakarta. Baik, terima kasih. Dan adalah motif batik yang ada di Indonesia. Itu menjadi referensi kalian untuk jadi nanti bisa kalian menjadi dapat referensi ketika membuat motif batik kearifan lokal kota saja. Untuk yang berikutnya, ini adalah barcode video pembelajaran. Di sini adalah video tutorial membuat motif batik. Ya, silakan HP-nya dipegang. Barcode-nya di-scan. Silakan diangkat semuanya HP-nya. Silakan di-scan. Silakan. Aduh, mana sih remote? Sulit Agung. Bagaimana? Berhasil? Sulit Agung. Ulangi. Bagaimana? Berhasil? Untuk video pembelajaran yang ada di depan ini, Bapak ambil modifikasi Papua aja seperti itu. Ini adalah binatang khas Papua, burung cendrawasih. Barusan yang pertama ada alat untuk pipa. Siapkan dulu gambar. Pensil 2B, penghapus, kuas, pewarna. Untuk kalian nanti pewarnanya boleh menggunakan pensil warna ya. Ini adalah pembuatan sketsa ala fisik sifat. Nah, nanti kalian mau membuat apa? Ya. Kita kenalnya paku itu kan ada alat musik. Itu adalah sifat.
Tolong fokusnya ke gambarnya, jangan kebun tangan bapak. Kebun tangan bapak. Ini adalah Gunung Cendrawasih. Sketsanya sudah dibuat realis ya, tapi yang hanya bentuk ciri khas dari Gunung Cendrawasih. Jadi nanti pertama kalian menentukan dulu untuk yang anti kaitan lokal pakai banyak tadi kan sudah disebutkan ya oleh kalian dan teman-teman kalian. Nanti kalian pilih ada beberapa apa namanya yang menjadi ciri khas, juga ada minimal 2. Dan setelah itu ini contohnya dibuat seperti ini. Karena ini menggunakan cat air, jadi untuk lebih memudahkan itu catnya diblok dulu. Karena kalau detailnya dulu, pakai cat air susah nanti ketika ada sela-sela yang kecil. Beda kalau menggunakan pensil warna. Kalau pensil warna itu kan berarti objek utamanya itu. Nah seperti itu. Kalau misalnya menggunakan cat air kalian nanti dibuka ikutin begini dulu. Setelah udah selesai diblok, nanti mau warna apa, misalnya warna coklat atau mau warna biru seperti itu. Baru setelah itu objek utamanya. Kalau yang di sini itu adalah menggunakan cat akrilik. Sebenarnya dalam membuat yang pertama membuat motif batik itu tidak harus diwarnai seperti ini. Yang penting adalah membuat motif batiknya saja. Cuman dengan adanya seperti ini, jadi nanti perkiraan ketika sudah dalam proses pewarnaan pada kain akan tahu warnanya itu seperti ini.
Ya, ini adalah contoh tutorial membuat konten nanti. Berikutnya adalah mengerjakan LKPD. Ini untuk kelompok ini. Silakan dibuka saja. Silakan dibuka. Dibuka saja. Tadi copot statusnya, Mas. Baik, silakan bagi-bagi tugas. Silakan. Silakan. Udah? Silakan, Pak. Nama kelompoknya. So. 10 menit saja ya. Bisa dipahami kira-kira soalnya? Ada nama kelompok, ada nama siswa, nama anggota, ada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023. Bisa dipahami soalnya? Bisa.
10 menit saja ya. Selesai 10 menit? Selesai. Siap. Nanti kalau sudah dikumpulkan ke depan. Sudah selesai? Sudah lagi selesai? Jelaskan unsur warna yang ada pada motif-motif tertentu. Seperti itu ya, soal pertama. Soal kedua adalah konsep motif pada motif tertentu. Yang terakhir adalah apa makna motif tadi. Jadi nanti ketika kalian membuat motif nanti, dengan kalian sudah mengetahui kearifan lokal yang ada, itu akan memudahkan kalian dalam berkarya. Jadi tidak asal dalam membuat. Jadi ketika kamu bilang ini kota Banjar,
Jadi sudah sesuai dengan kalimat apa yang ada. Oh iya. Gimana dong? Dulu. Hah? Ingat? Sudah. Wah, cepat sekali. Kelompok Lancansari. Ada dari Lancansari. Mana Lancansari? Satu. Lancansari. Waringisari. Kamu dari mana? Kecamatan. Pertanyaannya dari kecamatan Lancansari. Kamu dari mana? Jateng. Oh iya, dari Jakarta ke Jawa Barat maksudnya. Berapa jauh? Kamu dari mana? Lancansari. Kamu dari mana? Lakok. Oh, ini dari kemana ke Lakok? Dari Lakok. Wah, udah selesai Lancansari. Ini dari kecamatan Pataruman. Ada yang dari daerah Pataruman? Langsung semua. Lambung City. Kelapa Korea tadi yang sudah? Ini ya? Satu kelompok lagi.
Terima kasih. Nah, bisa 10 detik. Baik, berikutnya siapkan buku gambarnya. Silakan. Buku gambarnya disiapkan, pensilnya disiapkan. Sepertinya gambarnya kembali ke normal meja semula ya. Ya, silakan kembali supaya tidak itu. Baik, selanjutnya kalian mulai membuat motif batik dengan tema kearifan lokal kota Bandung. Cari dulu temanya. Kira-kira dari tadi kan ada 4 kecamatan. Yang pertama kecamatan apa? Ada kecamatan Banjar, ada kecamatan Purwaharja, ada kecamatan Pataruman, dan kecamatan Sari. Kecamatan Banjar, masih ingat tadi ada apa saja? Kecamatan Banjar ada situ Letik, terus ada kesenian Manuk Janur, berikutnya ada apa lagi? Kota Banjar. Masih ingat tidak? Ada lagi? Ya, ini untuk kecamatan Banjar ada kesenian Manuk Janur, ada situ Letik, dan ada situ Bentang. Yang kecamatan Purwaharja ada situ Mustika, ada Kalong, ada Pulau Majuti. Untuk Pataruman ada kesenian Reok Bongkol, ada kesenian Jurit Sarengseng, ada Bunga Tarum, ada Cadas Gantung Madalare. Kecamatan Langgensari ada kesenian Ebek, Pepaya California, Desa Langgensari, dan Bimbing Madu. Jadi kalian pertama membuat motif batik terlebih dahulu. Setelah selesai membuat motif batik, kalian mewarnai motif batiknya. Selanjutnya adalah mewarnai setiap motif batiknya. Yang berikutnya adalah pewarnaan pink. Seperti itu. Maka kasih waktu 30 menit untuk membuat motif batik dengan tema kearifan lokal kota Banjar. Dipersilakan. Silakan. Pakai pensil? Iya. Silakan dibuat saja. Pakai baju. Siap, Bu? Silakan. Dari kecamatan Langgensari ya.
mengambil apa? Daun pepaya. Anwar mau buat motif apa? Pepaya, California. Ya. Berarti dari Langit Sari. Sepertinya banyak yang dari Langit Sari. Buat motif apa, Elis? Bunga tarum. Kalau bunga tarum berarti dari kecamatan mana? Kota? Dari mana? Ayo kalau bunga tarum kecamatan Rumah. Iya. Kalau dari Kota Banjar ya betul memang dari Kota Banjar, tapi kecamatannya dari kecamatan Rumah. Daun pepaya. Unik, rumahnya di mana? Waringin, berarti kecamatan Langgeng-Sari. Itu alasannya kenapa kamu bikin motif daun pepaya, karena dari kecamatan Langgeng-Sari. Kalau yang Bapak ketahui bahwa di Kecamatan Langgeng-Sari itu bahwa buah pepaya California itu menjadi sumber penghasilan, seperti itu ya? Iya. Karena belum tinggi pohon pepayanya, masih pendek saja sudah berbuah. Selain pepaya juga ada belimbing, madu. Ada nggak yang membuat motif belimbing? Coba angkat tangan.
Hitung, 1, 2, 3. Ya, bagus. Ada juga. Wah, hebat. Wah, berarti hampir sekecamatan ada lebih tadi. Pepayanya ada, bunga tarungnya ada, terus belimbing madu ada. Kalau ebitnya ada nggak? Ada juga. Belimbing madu itu manis banget ya, semanis madu gitu ya. Iya. Bapak udah ke tempatnya langsung, ternyata tanamannya itu tidak tinggi ya, pendek, itu udah berbuah dan buahnya pun besar-besar sekali. Kalau tidak salah itu di Waringin Sari apa ya? Nah, Waringin Sari, dekat dengan sekolah kita. Dan Bapak Ibu guru juga banyak yang membeli belimbing madu. Kalau Haya membuat motif apa Haya? Belimbing madu. Haya dari mana, kecamatan mana aslinya? Langgeng Sari. Oh, sesuai. Atau menanam belimbing madu juga? Ada ya? Di tetangga mungkin. Apa rumah? Menanam sendiri? Oh, depan rumah. Ya kan masih belum 3 aja, masih pendek, sudah berbuah ya? Dan begitu besar-besar. Seperti sesuai dengan tadi gambar yang diperlihatkan di PowerPoint. Jika sudah sketsa, dilanjut ke pewarnaan menggunakan pensil warna. Ada yang bawa pensil warna? Bawa tidak pensil warnanya? Jika ada yang tidak bawa, Bapak sudah menyediakan beberapa ini, ada pensil warna. Silakan jika ada yang ingin.
Ada tes lagi nggak? Biar nggak punya teman. Warnanya ini aja. Apa? Ya. Bunga apa ini? Bunga tari. Tinggal di Panjero ya. Iya.
Berapa menit lagi ya? Sudah. Oh. Ini tambah 22. Gabung-gabung apa ya?
Sudah selesai anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Siapa yang siap mempresentasikan hasil karyanya? Angkat tangan. Baik, silakan Anwar dan Amel ke depan. Baik, ini sudah ada dua teman kalian yang mewakili untuk presentasi. Ada Amel dan ada Anwar. Sepertinya yang presentasi perempuan dulu ya, Amel. Baik, silakan. Waktunya dipersilakan Amel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amalia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil karya saya yang saya buat hari ini. Ini adalah hasil karya saya, yaitu motif batik dan kearifan lokal Kota Banjar. Setelah mendapatkan materi dan melihat banyak referensi dari kearifan lokal di Kota Banjar, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kearifan lokal yang ada di Kecamatan Pataruman, yaitu bunga tarum. Bunga tarum ini tumbuh di pinggiran Sungai Citanduy. Tanaman ini adalah tanaman tarum arei yang hanya tumbuh di Sungai Kota Banjar. Dan masyarakat setempat juga sudah mulai melestarikan tanaman tersebut, yaitu dengan cara menanam dan disimpan di halaman rumah mereka masing-masing. Wih, bagus sekali. Berikutnya Anwar. Semoga beda ya daerah kecamatannya. Kalau barusan ini adalah Kecamatan Pataruman, kalau Anwar ini Kecamatan Langgeng Sari. Silakan pada Anwar untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar Ali Sadat. Ini adalah hasil karya saya membuat motif batik dengan tema kearifan lokal Kota Banjar. Setelah banyak kearifan lokal Kota Banjar, saya memutuskan untuk memilih kearifan lokal yang ada di Kecamatan Langgeng Sari, yaitu pepaya California, di mana pepaya California ini menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat Langgeng Sari. Inilah hasil motif batik saya yang dapat saya visualkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jangan dulu duduk. Nah, kita analisis dan evaluasi apakah motif batik yang dibuat oleh saudari Amel dan Anwar ini sesuai dengan kearifan lokal Kota Banjar atau tidak, kan seperti itu ya. Baik, kita lihat karya Amel. Kalau ini adalah apa tadi? Bunga tarum. Pada awal tadi sudah dijelaskan kalau bunga tarum arei itu adalah dari Kecamatan Pataruman yang ada di Kota Banjar, berarti sesuai ya. Terus untuk yang hasil karya Anwar ini adalah dari Kecamatan
langgeng ini motif apa Anwar? Pepaya. Pepaya ini adalah ada daun pepaya California dan ini adalah pepayanya. Ini pepayanya bentuknya mirip seperti ikan. Kalau dilihat ini kok kayak seperti sungai ya. Sepertinya ini adalah buah pepaya. Tanaman California ini, pepaya California ini ditanam di pinggiran sungai Citanjur. Jadi bentuknya seperti ini, dia dapat divisualkan oleh Anwar. Berarti kalau kita lihat dari karya dua yang ditampilkan ini sudah sesuai, ya, sudah bagus. Semoga kalian teman-teman juga sangat sesuai dengan kearifan lokal yang ada di Kota Banjar. Beri tepuk tangan buat kita semuanya. Silakan kembali ke tempat. Berikutnya, alhamdulillah penutup ya. Apa yang kalian dapatkan dan adakah kesulitan dalam membuat motif batik Kota Banjar dengan tema kearifan lokal yang ada di Kota Banjar? Silakan, siapa yang bisa menjelaskan, angkat tangan. Saya Pak, Silakan. yang saya dapatkan hari ini jadi tahu bahwa di Kota Banjar banyak sekali kearifan lokal. Dengan kita mengetahui kearifan lokal yang ada, maka akan memudahkan kita dalam membuat motif batik Kota Banjar. Kesulitan yang saya rasakan yaitu saat memodifikasi motif yang saya pilih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Barusan sudah dijelaskan oleh saudara Wibi, ada yang saya dapatkan menjadi tahu tentang kearifan lokal yang ada di Kota Banjar, ya. Setelah itu juga ada kesulitan katanya. Kesulitannya ketika memodifikasi seperti itu. Mungkin solusinya dalam menangani kesulitan tersebut, kalian harus sering berlatih dalam berkarya seni rupa seperti itu. Kesimpulan, ayo Bapak minta satu anak yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini. Siapa yang bersedia? Angkat tangan. Saya Pak. Silakan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu motif batik merupakan peralatan gambar yang mewujudkan batik secara keseluruhan, dan kita dapat membuat motif batik khas daerah dengan baik apabila kita mengetahui kearifan lokal yang ada di daerah tersebut. Terima kasih Atika. Ya, untuk materi selanjutnya, pertemuan berikutnya, materinya adalah karya seni rupa 3 dimensi. Dikumpulkan. Materi berikutnya adalah karya seni rupa 3 dimensi. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Komandan KM untuk memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.